Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 kita akan melanjutkan pelajaran kita. Bagaimana cara kita untuk mengukur kekuatan pH suatu zat. Kemarin kalian sudah ulangan lisan ya tentang bagaimana cara ionisasi suatu asam, basa, asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat. Kita sudah selesai itu. Dan sekarang pelajaran kita selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencari pH suatu asam atau pH suatu basa. Kita tahu pH dan pOH ini kan sebenarnya derajatnya sama. Yang saya maksudkan adalah memang ini penting pH dan pOH, tapi yang sering ditanyakan adalah tentang pOH saja. Oke. Kita mulai. Jadi pada tahun 1909 seorang ahli biokimia dari Denmark, Søren Sørensen, 1868 sampai 1939 memperkenalkan notasi pH atau potensi hidrogen atau bisa juga power of hydrogen untuk menyatakan konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan, dan pOH potensi hidroksida untuk menyatakan konsentrasi ion hidroksida dalam larutan atau power of hidroksida atau kekuatan hidroksidanya. Secara matematika itu pH bisa digambarkan atau bisa dituliskan notasinya menjadi pH sama dengan min log H+. Jadi pH itu adalah logaritma dari konsentrasi H+-nya itu untuk asam. Kemudian pOH adalah min log OH min, yaitu logaritma dari ion hidroksida, yaitu untuk basa. Sedangkan hubungan pH dengan pOH adalah pH itu 14 min pOH. Apa 14 ini? Ini adalah rumus jadi sebenarnya. 14 ini adalah sebenarnya pKW, yaitu derajat keseimbangan air. Air itu kan netral. Oke, next kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang ke perhitungannya. Sekarang Pak Guru kirimkan file PowerPoint-nya ya. Oke, kita aplikasi ke soal langsung. Jadi cara menghitung pH. Ya, contohnya kita langsung ke contoh saja. Hitunglah pH larutan berikut. Yang pertama adalah pH larutan H2SO4 0,04 molar. Yang kedua, yang B, berapakah pH CH3COH 0,1 molar dengan Ka adalah 10 pangkat min 5. Kemudian pH basa kuat yaitu kalsium hidroksida atau CaOH2 0,3 molar dan pH basa lemah yaitu NH4OH 0,1 molar dengan tetapan keseimbangan basa 10 pangkat min 5. Oke, yang perlu kalian bedakan dalam perhitungan ini adalah ketika kalian berhubungan dengan asam kuat, maka tidak ada Ka-nya. Tapi ketika kita menghitung asam lemah, maka nilai Ka pasti ada. Itu cara mengidentifikasinya. Kemudian, kalau basa, demikian juga kalau basa. Kalau basa kuat, maka kita tidak akan menggunakan rumus KB atau tetapan kesetimbangan basa. Nah, karena ini NH4OH ini adalah basa lemah, maka KB ini muncul. Itu yang harus kalian perhatikan. Next, Pak Guru ulangi, hitunglah pH larutan berikut. Yang A misalnya. Yang pertama, H2SO4 0,04 molar. Langkah pertama adalah kalian harus melakukan reaksi ionisasinya.
Oleh sebab itu Pak Guru menyuruh kalian menghafal kemarin ujian lisannya. Ya, kita tahu bahwa H2SO4 ini adalah asam sulfat, adalah asam kuat, maka yang namanya asam kuat dia akan terionisasi sempurna. Yang artinya H2SO4 ini keseluruhannya akan menjadi ion H+ dan ion SO4 2- atau disebut sebagai sulfat. Oke, ini reaksi ionisasinya. Kemudian langkah kedua selanjutnya adalah kalian harus mencari konsentrasi H+-nya karena pH adalah tentang konsentrasi H+. Setelah kalian reaksikan, maka di sini ion 0,04 ini adalah milik H2SO4 yang ini. Akan tetapi ketika mengalami ionisasi, maka terjadi penyetaraan ion H+ menjadi 2H+. Sehingga 2H+ ini, sehingga konsentrasi H+ harus dikalikan dengan 2. Contohnya ini, X ini adalah koefisien yang ini. Jadi 2 kali HA. HA ini hasilnya yang ini, H+ yang ini. Ya, H dari asam maksudnya ini. Oke, berarti 2 kali 0,04 akan menjadi 0,08. Maka kita dapatkan konsentrasi H+. Baru konsentrasi H+-nya saja. Bagaimana cara mencari pH? Maka pH-nya akan dimasukkan ke dalam rumus pH sama dengan min log H+, seperti yang tadi di slide yang tadi. Jadi pH sama dengan min log H+. H+ itu adalah 0,08 molar. Maka pH menjadi 2 min log 8. Dari mana 2 ini? Jadi 0,08 ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 yang ini. 2 kali 10, kok 2 kali 8 kali 10 pangkat min 2, sorry. 8 kali 10 pangkat min 2. Jadi 8 kali 10 pangkat min 2, maka min log 8 kali 10 pangkat min 2, 2-nya ke depan menjadi 2 min log 8. Oke, nanti kita jabarkan lagi. Kemudian, kalau mencari pH dari asam lemah, maka terkait dia dengan tetapan kesetimbangan asam lemahnya. Misal, hitunglah pH dari CH3COH 0,1 molar. Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Sama seperti hal di atas, maka kalian harus melakukan reaksi ionisasinya. Misal CH3COH menjadi H+ plus CH3CO-. Masukkan ke dalam formulasi rumusnya. Rumus yang di atas beda dengan yang di bawah, karena yang di bawah ini adalah tetapan kesetimbangan, yang di bawah ini adalah tentang asam lemah. Oke. Perumusannya H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam. Maka rumus ini akan dimasukkan. Jadi Ka ini akan masuk ke dalam Ka ini akan